Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang kepada kehidupan kamu dalam waktu dekat, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general ya teman-teman. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Kita akan segera shuffle kartunya ya, dan kita akan ambil total 10 kartu. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita ada Five of Pentacles dan Queen of Swords. Oke. Dan tidak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke? Ya, di sini kita sudah ada 8 kartu. Aku akan ambil 2 kartu lagi ya. Oke. Ya. Yap, sudah ada 10 kartu ya di sini. Oke. Kita akan lihat bottom of the deck-nya. Di sini adalah Eight of Wands. Oke, Eight of Wands. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Pisces, di sini kita lihat dulu ya ke 5 kartu yang di atas. Ada Five of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Cups, Three of Pentacles, tapi di sini ada The World ya. Oke, di sini kalau dari segi usia ada kemungkinan dia ada di atas kamu ya. Artinya dia mungkin lebih usianya di atas kamu, lebih tua lah ya istilahnya dibanding kamu. Tetapi di sini aku tidak bisa memastikan perbedaan usianya apakah dia jauh seberapa banyak gitu ya. Tetapi ada kemungkinan memang dia lebih dewasa dari kamu gitu. Dari segi usia tentunya. Tetapi dari segi emosional sebenarnya kalian juga sudah sama-sama dewasa ya. Kalau di sini kalau aku lihat walaupun mungkin beberapa dari kamu usia kamu juga masih cenderung muda, tapi kamu juga sudah banyak pengalaman, kamu sudah banyak istilahnya sudah banyak menghadapi hal-hal pahit dalam hidup kamu, dan kamu juga sudah banyak belajar dari hal tersebut. Nah, karena itulah walaupun mungkin usia kalian ada perbedaan, bisa jauh bisa dekat ya, tapi sebenarnya dalam sisi kedewasaan emosional kalian juga sudah sama-sama sangat dewasa ya dalam untuk menjalin suatu relation yang benar-benar serius, artinya sudah nggak main-main lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada Five of Pentacles dan Three of Pentacles ya. Ketika bertemu dengan kamu, di sini kalau aku lihat memang dia masih struggling juga dalam sisi finansialnya. Oke? Bisa jadi dari karir dia, karir yang sedang dia jalani sekarang, ataupun untuk dia mungkin yang sedang menjalankan suatu bisnis, saat ini dia sedang masih dalam tahap merintis ya. Sehingga masih banyak hal yang perlu diperhatikan, perlu dibenahi ya, perlu dikerjakan ya. Istilahnya dia masih dalam tahap permulaan lah gitu ya. Karena itulah dia masih membutuhkan waktu untuk membuktikan ataupun untuk menunjukkan hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan gitu. Tapi di sini kalau aku lihat karena ada The World ya, sebenarnya dia sendiri di dalam tahap kehidupannya dia sudah mulai memasuki tahap siklus balik ya, siklus yang lebih positif. Oke, di sini dalam sisi finansial artinya ya, kalau aku lihat di tahun ini ya kemungkinan jadi dia bisa mendapatkan mendapatkan kenaikan jabatan, mungkin juga mendapatkan peningkatan omset yang cukup lumayan nih dalam bisnis dia. Tentunya ini juga sesuai ya dengan kerja keras dia selama ini ya. Kalau aku lihat memang orangnya juga gigih dalam bekerja. Istilahnya tidak benar-benar goal driven ya, punya
Ketika dia punya suatu tujuan ataupun suatu visi yang ingin dia capai, dia akan melakukan segala sesuatunya secara maksimal gitu, memberikan segala sesuatunya dengan maksimal. Nah, di sini yang cukup unik adalah ada Seven of Cups di sini. Sebenarnya itu orangnya sangat-sangat pemilih dalam relation. Oke, orang yang akan datang nih di kehidupan kamu dalam waktu dekat. Sebenarnya dia orang itu sangat picky, sangat pemilih dalam memilih siapa yang dia perbolehkan gitu ya untuk bertemu dengan dia, untuk apalagi untuk masuk ke dalam lingkungan dia ataupun bahkan ke dalam hati dia seperti itu. Sebenarnya dia sangat pemilih. Walaupun mungkin dari sekilas gitu ya, kalau aku lihat mungkin dari luar dia itu orangnya terlihat ramah, terlihat supel ya, terlihat senang bergaul, terlihat murah senyum juga gitu ya. Mungkin kamu akan menganggap, wah berarti dia player nih, dia banyak nih yang suka sama dia nih, juga banyak nih yang dia dekati. Sebenarnya enggak loh justru. Sebenarnya justru orang yang ingin mendapatkan perhatian dia itu sangat-sangat nggak gampang gitu. Walaupun dia baik gitu, walaupun dia ramah gitu. Tetapi hatinya itu benar-benar tidak semudah itu dia berikan kepada orang, apalagi orang yang baru dia kenal gitu. Artinya dia itu sangat pemilih. Nah, ketika dia datang ke kehidupan kamu, kamu adalah memang mungkin hanya segelintir orang ya dalam perjalanan hidup dia yang dia perbolehkan, bahkan untuk yang dia berikan kesempatan untuk bertemu dengan dia. Bukan berarti dia sombong ataupun sok ganteng, sok cakep ataupun sok jual mahal, bukan, tetapi karena dia juga sadar bahwa energi dia itu terbatas, energi emosional itu terbatas ya. Kalau aku lihat mungkin ada kemungkinan orangnya juga cukup introvert ya. Jadi juga untuk bertemu dengan orang baru, mungkin dia sebenarnya suka gitu ya bertemu dengan orang baru, suka bergaul, suka ngobrol juga. Tetapi karena memang ada kemungkinan karena memang secara default dia adalah orang yang cukup introvert ya, dia tetap butuh waktu untuk menyendiri, dan dia tidak ingin tuh terlalu membuang-buang waktu untuk ketemu orang yang sebenarnya dia sama sekali nggak suka, apalagi dia nggak merasa nyaman gitu. Nah, kamu adalah segelintir orang yang dia temui, yang dia pernah temui dalam hidup, yang dia perbolehkan loh, yang dia rela loh mau meluangkan sedikit waktunya ataupun meluangkan energi emosionalnya untuk sekedar ketemu ataupun kenalan dengan kamu, untuk mengenal kamu dengan lebih baik. Oke? Karena memang kamu itu kalau aku lihat memang punya aura tersendiri ya, yang memang membuat bahkan orang yang tertutup sekalipun itu ingin memberikan kesempatan gitu loh. Oke, untuk bertemu dengan kamu, untuk mengenal kamu secara lebih dalam. Kurang lebih seperti itu ya, para Pisces, dari kelima kartu yang di atas. Kita akan coba lihat kelima kartu yang di bawah ya. Ten of Swords, The Magician, Four of Swords, The Sun, Knight of Swords ya. Sebenarnya dia banyak sekali sifat dari diri dia yang dia tidak pernah tunjukkan kepada orang lain. Oke, mungkin hanya sahabat-sahabat terdekat dia nih yang tahu sisi dia. Mungkin hanya keluarga dia, bahkan orang-orang terdekat dia yang hanya tahu nih ternyata dia punya sisi lain gitu dari sifat ataupun kepribadian dia yang biasanya dia perlihatkan kepada orang biasa ataupun kepada orang secara general gitu ya. Mungkin kalau aku lihat orang ini kemungkinan dari luar itu terkesan agak cuek, agak bukan dingin ya, mungkin terkesan lebih cool gitu ya, kalem gitu, tidak terlalu banyak omong, tetapi sekali berbicara itu ada esensinya, ada bobotnya gitu. Dia nggak asal ngomong juga gitu. Nah, orang itu melihat dia itu mungkin orang yang cukup serius, punya aura berwibawa juga ya, sehingga orang itu gampang gitu deket sama dia. Nah, tetapi di satu sisi juga dia ramah gitu. Nah, mungkin hanya kebanyakan orang itu menganggap dia seperti itu ya orangnya ya. Nah, tetapi hanya kerabat-kerabat terdekat dia, sahabat-sahabat terdekat dia, di mana dia benar-benar nyaman nih untuk menunjukkan sisi lain dari diri dia. Di sini ada The Sun, ada The Magician ya. Sebenarnya dia punya sisi humoris yang agak nggak biasa juga ya. Oke, jadi dia juga sebenarnya suka gitu membuat orang lain tertawa dengan mungkin ya dengan lawakan-lawakan dia yang agak nggak biasa ya. Mungkin entah terlalu intelek ataupun entah terlalu apa ya, istilahnya terlalu absurd lah ya, terlalu nggak bisa dinalar gitu. Tapi sebenarnya dia suka gitu. Tapi dia takut dijudge orang macam-macam ataupun dia kehilangan image diri gitu ya. Apalagi terhadap orang-orang yang menurut dia nggak terlalu nyaman, sehingga dia memilih untuk tidak menunjukkan sisi tersebut. Nah, kalau aku lihat dia akan perlahan-lahan menunjukkan sisi tersebut kepada kamu seiring berjalannya waktu. Karena memang sekali lagi kamu punya kekuatan untuk meruntuhkan dinding orang yang paling tertutup sekalipun ya. Para Pisces, mungkin itulah salah satu kelebihan kamu ya kalau aku lihat di sini. Oke, di sini juga aku lihat ada Knight of Swords ya. Orangnya sudah jelas ya, seperti yang tadi aku bilang, sangat pekerja keras ya, goal driven ya, memiliki visi dalam hidup dia ataupun tujuan ini yang ingin dia capai. Dan ketika dia tahu apa yang ingin dia capai, dia akan melakukan segala sesuatunya secara maksimal, memberikan 100% lah ya.
110% yang dia punya agar dia bisa mencapai hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya ini sangat cocok ya untuk kamu karena kamu juga kalau aku lihat cukup mandiri ya, cukup independen juga, dan kamu juga goal driven juga ya, kebanyakan dari kamu memiliki tujuan dalam hidup. Nah, sehingga kalian sebenarnya bisa saling bersinergi nih satu sama lain dan bisa saling mensupport. Oke, bagaimana caranya kalian bisa, walaupun mungkin tujuan hidup kalian berbeda-beda ya, karena kan belum tentu karir kalian sama ataupun bisnis yang kalian jalani sama. Nah, tetapi di satu sisi karena kalian sama-sama goal driven, kalian sebenarnya bisa saling mensupport satu sama lain, memberikan masukan, mungkin memberikan kritik, memberikan saran bagaimana agar kalian bisa lebih maju ataupun melakukan hal lain ataupun mencoba menerapkan cara-cara lain yang mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Di situ sebenarnya kalian bisa saling support, oke? Jadi kalau aku lihat di sini potensinya sangat besar ya untuk hubungan jangka waktu yang panjang, juga untuk hubungan yang sangat positif ya, membawa transformasi istilahnya untuk kalian berdua. Karena di satu sisi kalian sama-sama goal driven dan kalian juga sama-sama sudah dewasa secara emosional, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari possible sign di sini kalau aku lihat ada kemungkinan orangnya ini air sign ya, karena di sini ada beberapa words ya. Bisa dari air sign ataupun water sign. Oke, kalau dari air sign berarti bisa dari Gemini, Libra ataupun Aquarius. Kalau dari water sign berarti bisa jadi sama dengan kamu, Pisces ataupun Cancer dan Scorpio. Tapi tentunya karena ini merupakan general reading, bisa dari sign manapun. Oke, tetapi memang menurut general reading ini ada kemungkinan dia adalah air ataupun water sign. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lihat bottom of the deck-nya nih ya, teman-teman. Di sini ada Eight of Wands ya, bisa kita artikan sebagai kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih. Untuk kamu terhadap, ya mungkin untuk kamu yang memang memiliki pandang ataupun memiliki rencana apabila memang kalian nyaman satu sama lain untuk menjalin hubungan yang lebih, ke jenjang hubungan yang lebih serius, kurang lebih seperti itu ya. Eight of Wands ini artinya adalah aksi yang cepat ya, mengambil keputusan secara cepat gitu. Tetapi bukan berarti asal ngambil juga gitu ya, tapi memang mengambil keputusan yang cepat. Artinya di sini kalau aku lihat ketika kamu bertemu dengan orang ini, memang rasa yang timbul itu cenderung cepat. Artinya progres hubungan kalian itu cepat gitu. Mungkin hanya sekali atau dua kali ketemu aja kamu itu sudah merasa sangat mengenal dia, dan dia juga merasa sudah sangat mengenal kamu. Memang masih banyak tentunya ya sisi lain dari diri dia dan sisi lain dari diri kamu yang kalian harus sama-sama pelajari ataupun kalian istilahnya temukan gitu ya seiring berjalannya waktu. Tetapi rasa kenyamanan itu akan timbul dengan relatif cepat kalau aku lihat di sini ya, karena memang ada kesamaan ya, seperti yang tadi aku bilang adalah goal driven dan kalian sudah sama-sama dewasa secara emosional. Jadi kalian udah nggak terlalu sudah nggak terlalu mikir lah untuk basa-basi ngomongin yang nggak penting. Kamu sama dia tuh langsung sama-sama to the point gitu. Mungkin nggak to the point langsung bilang kita langsung jadian yuk, nggak seperti itu ya, tetapi kamu tahu gitu esensi dalam hubungan itu ternyata sebenarnya saling mengenal satu sama lain, saling mengenal karakteristik satu sama lain, saling mengenal apakah kalian memiliki visi yang sama, kepribadian yang sama, ataukah kalaupun kalian berbeda, bagaimana cara kalian berkompromi. Kalian tuh sudah sama-sama pikirannya itu seperti itu. Nah, karena itulah progres hubungan kalian itu sebenarnya cenderung cepat gitu. Nah, karena itulah untuk mengambil keputusan pun kalau aku lihat di sini tidak akan menjadi hal yang sulit ya untuk kamu. Intinya adalah pergunakan intuisi ataupun kata hati kamu. Oke, ketika saatnya tiba ya, ketika memang kamu ingin memutuskan apakah sebaiknya kamu menjalankan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan si dia, pada saat tersebut gitu ya, intuisi ataupun kata hati kamu akan berbicara ataupun akan memberikan satu jawaban yang sudah pasti. Ya, istilahnya mudah untuk kamu pertimbangkan, untuk kamu ambil, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, terlepas dari seberapa resonan readingan ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami pada saat kamu bertemu dengan orang ini, tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya ataupun pertimbangan untuk kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak, keputusan yang paling tepat tentunya ya, ketika memang saat tersebut tiba, sehingga kamu bisa membawa kehidupan asmara kamu ke arah yang lebih baik, yang tentunya sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Pisces. Aku mengucapkan good luck untuk kamu para teman-teman Pisces dan tentunya tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.